Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk kalian semua pemuda-pemudi Indonesia. Semoga semangat kalian membara karena kita akan mempelajari hakikat bangsa dan negara. Ya, tentu saja materi ini ada dalam mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi, fokus dan perhatikan ya. Oke, langsung saja kita akan ke materinya. Pertama, saya akan mengenalkan ringkasan materi yang kalian nanti pelajari. Jadi, simak baik-baik ya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa tidak dapat hidup sendiri. Manusia membentuk kelompok masyarakat, kemudian masyarakat membentuk suatu kelompok yang disebut bangsa. Kalau begitu, kenapa dunia melahirkan banyak bangsa? Bukankah kita merupakan suatu kelompok penduduk bumi? Suatu bangsa yang merasa memiliki latar belakang yang sama akan membentuk sebuah negara. Terjadinya sebuah negara berbeda-beda. Ya, itulah sebabnya banyak negara di dunia dikarenakan perbedaan latar belakang. Negara Indonesia merupakan negara yang terbentuk karena adanya proklamasi kemerdekaan. Ya, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang membacakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Sejak saat itu, negara Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat sehingga bebas menentukan nasibnya sendiri. Kita sebagai bagian dari negara Indonesia harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berdirinya negara sebagai anugerahnya. Untuk lebih jelasnya tentang hakikat bangsa dan negara, simak materi berikut dengan saksama. A. Hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya bangsa. 1. Hakikat bangsa. Bangsa adalah kelompok manusia yang berada dalam wilayah tertentu yang mempunyai karakter identitas atau budaya yang khas dan bersatu serta tunduk pada aturan tertentu karena persamaan nasib, tujuan, dan cita-cita. Pengertian bangsa menurut Insinyur Soekarno adalah ras, folk, dan nati. Apa sih ras dan folk dan nati itu? Yang pertama ras. Ras ialah sekelompok orang yang mempunyai ciri-ciri jasmaniah sama yang dibawa sejak lahir. Kemudian folk ialah sekelompok orang yang sudah mempunyai kesamaan dan dalam kebudayaan. Kemudian nati ialah sekelompok orang yang sudah mempunyai persamaan kesadaran bernegara dan kesadaran berpolitik tanpa membedakan ras atau folk, bahkan tidak lagi membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Oh iya, satu lagi. Tidak membedakan hukum untuk orang kaya maupun miskin. Ups, sorry. Ini harus saya pertegas pada generasi berikutnya agar tidak membedakan sesuatu apapun, entah itu menolong, menghormati, dan hukum pada orang kaya dan miskin. Semua sama. Jika kalian ingin menolong orang kaya, kalian juga harus bisa menolong yang miskin. Jika kalian menghormati orang kaya, kalian juga harus menghormati yang miskin dengan cara sopan atau tunjukkan rasa perih kemanusiaan kalian. Hukum juga, jangan tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Negara kita ke depan akan berganti alih dengan generasi penerus seperti kalian. Oleh karena itu, generasi penerus harus terus biasakan bergerak dengan pikiran positif. Oke, next. 2. Unsur-unsur terbentuknya bangsa. Secara garis besar, unsur-unsur terbentuknya bangsa sebagai berikut. Yang pertama, persamaan sejarah masa lampau mendorong suatu kelompok manusia tumbuh dan berkembang sebagai satu bangsa. Contoh adalah ketika kita dijajah, kemudian kita bangkit bersama untuk merdeka. Memiliki nasib yang sama dalam proses sejarah kehidupannya. Misalnya, seperjuangan untuk mencapai suatu cita-cita bersama. Ketiga, mempunyai akar, bentuk, dan corak budaya yang sama. Yang keempat, terdapat ikatan emosional.
atau tidak terpisahkan, atau cinta. Cinta tidak hanya untuk dua insan yang berbeda, tetapi tanah air juga membutuhkan cinta kalian. Karena dalam agama pun, cinta tanah air adalah perintah dari Tuhan, atau sering disebut hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Yang terakhir, adanya dasar kejiwaan, ide atau cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian lainnya yang sama. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan good luck buat kalian. Tugas. Yang pertama, tugas kalian adalah karena ini materi tentang negara, jadi tolong tulis Pancasila ke-1 sampai ke-5 dan apa saja yang sudah kalian praktekkan dari setiap sila tersebut. Contoh, Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Tuhan kalian siapa? Dan apa yang kalian lakukan? Kemudian yang kedua, coba kalian perluas literasi kalian dengan berbagai sumber tentang asal mula terbentuknya bangsa. Lalu kalian buat rangkumannya. Yang ketiga, apa yang dimaksud bangsa menurut Insinyur Soekarno? Yang keempat, nggak ada, sudah. Tugasnya cukup 1, 2, 3. 3 saja. Oke, semoga kalian bisa mengerjakan dan tetap semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.